Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, ibu harapkan anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan selalu happy ya nak ya. Apalagi pada masa pandemi COVID ini anak-anak ibu jangan lupa memakai masker, dilarang berkerumun dulu untuk saat ini, dan kalau bisa beraktivitas di dalam rumah saja. Kalaupun harus kegiatan di luar rumah ya jangan lupa selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Nah, lanjut anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, matematika ya anak-anak ibu. Ibu harap di sini tujuan pembelajaran kita yaitu setelah belajar bab ini, ibu harap anak-anak ibu bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan ya. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, anak-anak ibu bisa mengerjakan soal-soal menggunakan operasi hitung campuran. Pada saat ini yang ditekankan nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke? Lanjut lagi anak-anak ibu ya, kita tidak perlu panjang-panjang sekali. Ibu akan memperkenalkan itu apa itu bilangan bulat ya. Pasti anak-anak ibu mungkin sudah belajar di kelas 5 maupun di kelas 4 ya tentang bilangan bulat. Ibu hanya menjelaskan sedikit saja lagi nak ya. Nah, bilangan bulat itu adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z. Nah, Z ini berasal dari kata Zahlen yang berasal dari bahasa Jerman yaitu bilangan, yaitu artinya bilangan ya. Bilangan bulat itu nak 0, 1, 2, 3, 4. Min 1 atau negatif 1 ya. Anak-anak ibu bisa menyebutkan yang seperti ini. Biar ibu tunjuk ya. Seperti yang seperti ini bisa min 1 atau negatif 1, negatif 2 atau min 2, min 3 atau negatif 3, min 4 atau negatif 4. Terserah anak-anak ibu maunya pembilangnya mau dibilang min 3 atau negatif 3 yang simple saja ya nak ya. Nah, bilangan bulat negatif itu nih seperti ini. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kita tetapkan saja kita membacanya pakai min aja ya. Biar ringkas ya nak ya. Nah, lanjut bilangan bulat, lanjut ke bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu bilangan bulat positif terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai 1000 sampai apa itu bilangan asli ya nak ya. Nah, bilangan asli terbagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit itu akan ada penjelasannya selanjutnya. Nih, himpunan bilangan asli yang nilainya tidak habis dibagi 2, yaitu bilangan ganjil ya nak ya. Misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, 5 dibagi 2 habis tidak nak? Tidak. 5 dibagi 2 ada dapatnya 2, sisa 1 ya kan. 7 dibagi 2 bisa? Tidak, pasti bersisa. Tapi kalau 6 dibagi 2 ada sisa? Tidak ada ya nak ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya itu bilangan ganjil. Lanjut, bilangan genap itu apa? Bilangan genap itu himpunan bilangan asli yang nilainya habis dibagi 2. Nah, ini dia. 2 dibagi 2 1. Ya kan? 4 dibagi berapa? 4 dibagi 2 2. 6 bagi 2 3. Ada sisa? Tidak ada sisa ya nak ya. Habis ya nak. Lanjut lagi ke bilangan prima. Himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, 2 dibagi 2 bisa ya. 2 bagi 2 berapa? 1. 2 terus kemudian apa? Bisa dibagi 1 bisa. 2 dibagi 1 2. Tapi tidak bisa dibagikan dengan angka yang lain. Hanya bisa dibagikan dengan 1 dan hanya dengan angka itu sendiri.
Kemudian bilangan komposit. Nah, bilangan asli lebih dari 1 yang tidak termasuk apa? Termasuk bilangan prima, ya. Tidak termasuk bilangan prima. Nah, bilangan komposit itu apa? 4, 6, 8, 9. Dan seterusnya nak ya. Bilangan asli lebih dari 1 yang tidak termasuk bilangan prima. Ya, 4, 6, 8, 9 ya, dan seterusnya nah ya. Itu bilangan prima. Nah, bilangan prima ini nanti kita bisa ketemu di FPB, KPK ya nak ya. Lanjut lagi. Ini contoh. Untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan garis bilangan ini nak ya. Ada bilangan cacah ya nak ya. Nih. Ada bilangan cacah, nih ya bilangan cacah dari 0 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 nih. Bilangan asli dari 1 sampai seterusnya. Nah, ini bilangan negatif. Nah, ini tadi Ibu bilang boleh dipanggil dengan negatif 1 atau min 1. Terserah anak-anak Ibu mana yang lebih gampang anak-anak Ibu menyebutnya. Bisa min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 Bu. Nah, itu boleh ya nak ya. Lanjut lagi ya nak ya. Nah, membandingkan bilangan bulat ya nak ya. Membandingkan bilangan bulat. Nih. Nah, coba lihat yang bagian positif ya. Yang tidak ada minnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini semakin ke kanan ya, nilainya semakin besar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini permennya 1, Doni punya 1. Kemudian Nia mempunyai 2. Mana lebih banyak? 2 ya nak ya. Ini 3 si Tia, 3 lebih besar lagi dia kan. Nah, ini si Romi 4 lebih besar lagi dan seterusnya. Semakin memiliki permen yang banyak itu semakin besar. Misalnya kalau yang bertuliskan negatif atau min ini, min 1, min 2, min 3 ini semakin ke kiri dia semakin nilainya semakin kecil. Nah, tidak ada harganya lagi, semakin hilang harganya. Nih. Nah, misalkan A dan B termasuk dalam himpunan bilangan bulat, maka jika A lebih besar dari B, maka A nih mempunyai simbol nih ya, nah ya, simbolnya seperti ini. Lebih besar ini simbol seperti ini, apa namanya nih ya, C terbalik. Nah, Ibu bilang aja C terbalik lebih besar dari B. Nah, jika A sama dengan B, maka A nih pakai simbol sama dengan B. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka A lebih kecil dari B menggunakan simbol seperti ini ya, C terbalik dan C yang sebenarnya ya, anggap aja seperti itu ya. Nah, contohnya nih, jika A lebih besar dari B, ini contohnya 5 lebih besar dari min 1. Kenapa? 5 ini coba lihat ini lagi grafiknya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, kalau negatif sini semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti min 1 ini kalau dibandingkan dengan 5 di sini, 5 ini lebih besar yang angka 5. Maka terjadilah atau dibuatlah simbol seperti ini. 5 lebih besar dari min 1. Nah, yang kedua contohnya, min 4 lebih kecil dari 2. Benar? Benar, nak. Kenapa? Min 4 di sini lebih kecil. Nih, lihat. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Min 4 ini lebih kecil dari 2. 2 di sini besar, nak, hitungannya. Nah, ini ada 3 sama dengan 3. Nah, iya. Kalau 3, hurufnya sama, angkanya sama-sama 3. Berarti sama dengan 5 sama dengan 5, ya kan? Tapi 5 tidak sama ya, tidak sama dengan min 5. Nah, ingat 5 berarti lebih besar dari min 5 kalau ada soal seperti ini. Tapi kalau 5 dan 5 sama besar ya, nak ya. Nah, Ibu harap anak Ibu sampai di sini mengerti ya. Kita lanjut lagi ya, nak ya. Nah, apa tadi itu bilangan bulat nih, Ibu tekankan lagi ya, lebih detail lagi, merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, bilangan 0 tadi kan 0, bilangan bulat negatif
min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kemudian kita lanjut ke penjumlahan. Kita masuk ke pembelajaran tentang penjumlahannya. Nah ya, masuknya itu operasi bilangan bulat penjumlahan. Nah ini dia penjumlahannya. Penjumlahan itu disimbolkan dengan tambah ya, dengan tanda tambah atau plus ya kan. Penjumlahan dari bilangan yang sejenis positif atau negatif akan menghasilkan bilangan yang sejenis juga. Misalkan bilangan cacah ditambah dengan bilangan cacah, hasilnya adalah bilangan cacah. Begitu pula pada bilangan bulat negatif akan menghasilkan negatif juga. Penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dan jenis bilangan yang terbesar. Itu tadi arti penjumlahan. Lanjut kita sifat komutatif pertukaran ya. Kita belajar penjumlahan ini menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat operasi hitung bilangan yang pertama yaitu apa? Sifat komutatif pertukaran. Apa itu sifat komutatif pertukaran itu? Secara umum sifat komutatif itu bentuknya seperti ini. A, nih lihat, ditambah B sama dengan dibalikkan saja. B ditambah A. Contoh nih, 6 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 6. Hasilnya berapa? 6 tambah 7 ditambah 7 sama dengan 7 tambah 6 berapa? 13. Sama-sama 13 nih. Contoh yang perkalian. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. 4 kali 3 sama 12. Sama saja nak ya. Tidak perlu diinikan ya. Ini lagi lanjut. Sama seperti ini. 15 tambah 2 berapa? 7 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 15 ditambah 2, maaf nak ya, ibu kira 5 tambah 2 tadi. 15 ditambah 2 berapa? 17 tambah 3. Ini sama dengan 15 ditambah 5. Jadi berapa? Sama-sama berapa hasilnya? 20. Nah, ini dia. Nah, tuh. Selanjutnya lagi ya nak ya. Sifat komutatif pada perkalian. Ini dia tadi. Nah, 3 kali 4, 4 kali 3. Ya, tinggal seperti ini aja mencarinya nak. Ya kan? Gampang anak ibu. Ya, gampang. Mudah-mudahan anak-anak lebih mengerti lagi nah ya. Ini dia tadi. Yang tadi nomor 2 tadi tuh, yang ibu buat tadi tuh, sifat asosiatif tuh nak. Sifat asosiatif itu bisa disebut dengan sifat pengelompokan. Ini dia. Ini dia pada penjumlahan bentuk umumnya adalah dalam kurung A tambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Contoh, ini dia tadi. Ini dia tadi nak ya. Ketemu kita di sini akhirnya, itu namanya sifat asosiatif ya nak ya. 15 ditambah 2 ditambah 3, 17 tambah 3. Ya kan, tambah 20 sama dengan 20. Sama kan? Sama caranya. 15-nya diturunkan di sini, 2 tambah 3 diturunkan. Nah, baru sama-sama dijumlahkan. Nah, ini lanjut lagi. Sifat asosiatif pada perkalian sama, Bu. Sama. 5 kali 7 berapa? Kita bahas ini ya. 5 kali 7 berapa? 35 dikali turun 3-nya nak ya. Sama dengan 5 dikali berapa nih nak? 5 dikali 7 kali 3 berapa? 21. Berapa hasilnya? Sama-sama 105. Kalau tidak percaya silakan anak ibu cari. Seperti ini. Anak-anak ibu biasanya pasti mencari seperti ini kan? 35 dikali 3, ya kan? Nah, boleh kalau anak-anak ibu paham dengan seperti ini, tapi kita harus menghitungnya dengan cepat gitu. 3 kali 5, 15. Taruh 1 di sini, simpan. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1 berapa? 10. Taruh di sini. Jadi 105 sama. Nah, ya, sama. Nah, nomor 3, sifat distributif. Distributif itu apa? Sifat penyebaran. Sifat distributif itu
perkalian terhadap penjumlahan pada bentuknya adalah A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh nih dia. Tidak perlu yang seperti ini ya nih. Ini dia. Nah, yang Ibu minta tuh yang seperti ini. 13 kali buka kurung 12 tambah 3 tutup kurung ya sama dengan buka kurung 13 kali 12 tutup kurung ditambah 13 kali 3 tutup kurung lagi ya nak ya. 13 kali 12, nah 156 ditambah, ini dia, 13 kali 3, nih 39 ya nak ya dari sini ya nak ya. Maaf kurang sejajar Ibu apanya menulisnya. 156 ditambah 39 berapa? 195. Yuk, kalau tidak percaya silakan dijumlahkan sendiri ya, atau kita sama-sama menjumlahkan di sini ya kan? Nah, kadang-kadang ini cara apa? Cara lambat sebenarnya ini ya nak ya. Ibu biar aja lah. Biar anak-anak Ibu lebih mengerti. 6 tambah 9, 15 ya kan? Taruh 1 sini. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. 1. Benar, 195. Benar Ibu. Ini dia. Ya. Lanjut lagi. Sifat distributif perkalian. Nah, tadi penjumlahan, ini perkalian yang bagian B-nya. Nih, sama Bu caranya dengan yang tadi sama, tapi bedanya ini perkalian terhadap pengurangan. Tadi apa Ibu? Lihat lagi. Perkalian terhadap penjumlahan. Kalau ini perkalian terhadap pengurangan. Nah, ya nak ya. Bisa anak Ibu lihat seperti ini contohnya nak ya. Lihat nih ya. 25 kali 30, nah kan? 25 kali buka kurung 30 kurang 10 sama dengan 25 dikali 30 dikurang 25 kali 10. Nah, 25 kali 30 hasilnya 750. 25 kali 10 250. 25 diturunkan tambah nolnya di sini ya kan? Gampang. Terus kemudian 750 dikurang 250. Nih 750 kita kurang 750 dikurang 250 sama dengan 500. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat operasi hitung ya nak ya, disederhanakan menjadi sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, untuk latihan anak-anak Ibu dikerjakan pada hari Rabu ya, berarti hari ini tanggal 4 bulan 8 2021, yaitu ini dia. Soal A dan soal B. Ini contohnya nak ya. Nih, ini latihan 01 ini yaitu latihan pada sifat komutatif. Nah, ingat komutatif. Nah, lanjut lagi. Karena kita minggu kemarin tidak ada matematika, makanya minggu ini kita membahas tentang matematika saja, tapi tidak banyak dan tidak, ya menurut Ibu ini masih standar ya, tidak sulit sekali. Anak-anak Ibu yakin di rumah pasti bisa ya nak ya. Nah, ini latihan 01 untuk pada sifat komutatif. Anak-anak Ibu bisa melihat contohnya nih. Ini Ibu sudah ada contohnya. Kalau kurang jelas silahkan buka lagi. Nanti Ibu kirimkan PowerPoint-nya ke grup dan YouTube-nya juga ya nak ya. Bisa anak-anak Ibu melihatnya lagi ya. Mengulang-ulang lagi. Kalau tidak jelas juga bisa japri dengan Ibu. Nggak apa-apa. Nanti Ibu tunjukkan secara ini. Langsung ya cara carinya ya. Tapi contohnya seperti ini. Nah, lanjut latihan 02 ya. Latihan 02 ini untuk sifat asosiatif. Dikerjakan pada hari Kamis. Nanti besok hari Kamis ya Ibu kirim tugas yang seperti ini. Contohnya juga sudah ada ini. Ibu nih. Ini contohnya. Ya, jika penjumlahan seperti ini, jika perkalian nih seperti ini ya. Ya kan? Tidak ada yang sulit jika kita ingin bekerja, jika kita ingin mencari tahu, jika kita belajar ya nak ya. Tidak harus cepat, lambat tapi pasti juga tidak apa-apa. Kalau malu-malu bertanya ya lewat WA bisa, atau mau nelpon langsung bisa, atau kalau mau Ibu kirimkan videonya cara Ibu mengerjakannya boleh ya. Bisa japri atau melalui grup bisa juga ya nak ya.
Ini untuk latihan 02 ini pada hari Kamis, tidak harus dikerjakan hari ini. Nah, hari Kamis ingat, soal yang latihan 02 hari Kamis, tunggu ibu membuat tugasnya di classroom, baru anak-anak ibu ikut membuatnya juga, ya. Tunggu ibu melampirkan soal ini, baru anak-anak ibu mengerjakannya juga, ya. Sekalian ibu nanti ibu kirim lagi contohnya. Nah, lanjut. Latihan 03 itu pada hari ini hari Jumat ya seharusnya ya. Yang tadi latihan 02 hari Kamis, yang ini hari Jumat. Ya nak ya. Salah ibu nih tanggalnya ya. Salah nih ya, maaf ya. Ini dia. Nanti ibu perbaiki lagi ya. Nih 30. Nah, ini dia contohnya nah, atau seperti ini. Nah, ini dia. Nah, inilah dia tugas-tugas anak ibu dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan ibu tidak minta semuanya harus diselesaikan pada hari ini. Bertahap. Ya, kalau mana tadi yang untuk hari Rabu ya kerjakan hari Rabu saja. Untuk hari Kamis saja. Untuk hari Jumat saja. Ini hari Jumat ya nak, maaf ya. Ibu lupa menggantikan ya. Ini hari Jumat, oke? Ini tanggal 6. Ingat, tanggal 6. Nah, mengirimkan tugas ini tunggu ibu setelah ibu membuat forum tugasnya untuk hari Rabu baru kirimkan ini. Untuk hari Kamis baru kirimkan latihan 02-nya. Untuk hari Jumat baru juga kirimkan ya. Paham ya nak sampai di sini? Nah, jika kurang paham nanti ibu kirimkan juga lagi PowerPoint dan YouTube-nya, dan silahkan bertanya lagi di grup WA maupun di Classroom maupun Japri, jaringan pribadi, melalui pribadi juga nggak apa-apa ya nak ya. Nih lanjut lagi. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya nak ya. Ibu sangat-sangat berterima kasih atas partisipasi anak ibu, memperhatikan ibu, menerangkan semangat anak-anak ibu dalam memahami pembelajaran ya. Terima kasih sekali itu kan. Ibu minta maaf jika ada kekurangan dalam cara ibu memberikan pembelajaran, baik itu perkataan ibu, baik itu dalam PowerPoint ibu yang kurang menarik bisa jadi ya nak ya. Maafkan ibu ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat selalu agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ingat, tugas tadi bertahap, tidak semua tugas itu harus dikirimkan hari ini. Bertahap, sudah ada tanggalnya. Oke, nah anak-anak ibu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.